Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Semoga kita semua diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini kita kedatangan dua buah laptop yang harus kita perbaiki. Untuk lebih lanjut, ayo kita lihat laptop apa dan seperti apa, kerusakan apa, dan bagaimana cara menanganinya. Saya kira sahabatku semua, di sini laptop yang pertama yaitu laptop dengan merek HP ya, HP ya. Merek HP. Untuk label di sini tertulis Core i3 ya. Ini ada Core i3. Kita cek bersama-sama untuk speknya seperti apa. Speknya kita cek di My Computer Properties. Di sini ada keterangan ya, kita tunggu bersama-sama hasilnya ya. Intel Core i3 3110M, CPU 2,4 GHz ya. Untuk CPU nya 2,4 GHz. Untuk RAM di situ tertulis 4 GB ya. Untuk Windows-nya adalah pakai Windows 10 Pro ya. Ini Windows-nya Windows 10 Pro. Untuk kerusakannya, dari pelanggan ini menyampaikan bahwa layarnya itu bergaris dan seperti batik. Nah, kenapa seperti ini? Karena di sini sambungan dari motherboard ke layar itu kurang sempurna, ataupun ada satu atau beberapa kabel yang terputus yang menyambungkan antara data antara motherboard dan monitor ataupun layar ya. Bisa juga di layarnya, ataupun bisa juga di sambungan yang di motherboardnya, ataupun kabel-kabel yang ada di sini dari motherboard sini masuk ke atas di sini itu terputus. Biasanya terputusnya di bagian ini, ankle, di sekitar ankle. Di saat buka tutup seperti ini, yang terlalu sering buka tutup, akhirnya kabel fleksibelnya itu biasa dinamakan adalah kabel fleksibel. Kabel fleksibelnya ada yang terputus. Untuk ini adalah jalur warna, yang terputus adalah jalur warna. Untuk data warna, salah satu kabel terputus sehingga menyebabkan gambar menjadi batik-batik seperti ini. Nah, itu tampilnya seperti itu ya. Untuk keluhan lain dari pelanggan yaitu baterai sudah ngedrop ataupun diisi tidak mau ngisi, berarti ganti baterai. Untuk keluhan yang ketiga yaitu keyboard kadang di saat mencet, dipencet, ada beberapa keyboard tombol yang mencet sendiri seperti tanda ini tanda ini mencet sendiri. Dan kadang juga angka 1 sampai 4 itu tidak bisa dipencet. Nah, itu berarti ganti keyboardnya. Sebenarnya bisa dibersihkan di dalamnya. Dalam keyboard itu ada ruangan sebelum tombol itu berfungsi ataupun menyentuh bagian fungsi tombol, itu ada ruang hampa. Nah, disitulah kadang terjadi kotor ataupun berkeringat, berembun, akhirnya menghambat dari fungsi tombol itu. Namun apabila dibersihkan, itu beberapa saat kemudian biasanya bisa kambuh lagi. Jadi tidak menutup kemungkinan bila dibersihkan fungsi itu tidak lama kemudian kambuh lagi penyakitnya. Jadi alangkah baiknya apabila keyboard yang sudah error seperti itu, alangkah baiknya diganti saja agar penggunaannya lebih nyaman. Berarti untuk laptop ini ada 3 kerusakan.
Yang pertama adalah diperkirakan fleksibelnya kabel fleksibel yang berada di dalam di dalam sini. Yang kedua adalah ganti baterai karena sudah tidak bisa mengisi apabila listrik padam ataupun charger dicabut, secara otomatis laptop mati. Itu bisa mengakibatkan fatal karena bisa merusak dari harddisk ataupun penyimpanan internal tersebut. Apabila sering mati mendadak tanpa shutdown dengan normal, itu yang sering kena adalah harddisknya. Begitu. Untuk yang laptop yang kedua, kita beralih ke laptop yang kedua. Di sini ada laptop yang kedua. Kebetulan tadi sudah saya perbaiki. Ini datang tadi malam. Untuk keluhan itu Windows sering error dan tidak support aplikasi-aplikasi yang saat ini dijalankan, seperti aplikasi pembayaran di salah satu PPUB ya. Di sini keluhannya seperti itu, dan cara penanganannya adalah diperbaiki Windowsnya. Namun apabila perbaiki Windowsnya sudah tidak mampu, secara otomatis harus diinstal ulang. Namun sebelum diinstal ulang, kita siapkan dulu persiapan backup data di C. Kita backup dulu, setelah di backup diinstal ulang sehingga datanya tidak ada yang hilang. Begitu. Kebetulan tadi sudah kita install ulang dengan Windows yang sama, namun service pack yang berikutnya. Jadi walaupun Windows lama, ini Windows 7. Karena apa? Karena di sini kita lihat speknya, RAM hanya 2 GB. Kalau kita masuk atau kita isi dengan Windows 10, maka RAM-nya belum mampu untuk mengangkat Windows 10. Nah, di sini ada tertera RAM 2 GB. Ya, di sini RAM 2 GB. Nah, prosesornya cukup lumayan, 2,2 GHz. Namun untuk RAM-nya tidak mampu untuk masuk di Windows 10. Akhirnya kita tetap menggunakan Windows 7, namun kita naikkan menjadi SP1 ataupun Service Pack 1. Jadi lebih support dengan aplikasi yang saat ini ada. Begitu. Keuntungan dengan menggunakan Windows 7 yaitu dengan low spec ataupun spek yang rendah, mampu untuk menjalankan Windows dengan normal. Begitu. Di sini tertera Aspire 4732Z, itu produk dari Acer ya. Ini kedua laptop yang kita tangani. Kebetulan yang Acer sudah kita install ulang. Nah, untuk modal install ulang, kita adalah bermodalkan sebuah flash disk ya, flash disk bootable yang isinya adalah untuk menginstal Windows yang ada di laptop. Begitu. Cara menginstal akan kita buatkan video lebih lanjut. Ya, di sini ada satu lagi barang sayangan saya yang bentuknya tidak seberapa tapi isinya sangat saya dambakan, yaitu harddisk eksternal. Inilah harddisk eksternal. Untuk di dalamnya ada harddisk yang bisa menyimpan data-data untuk pekerjaan dan kepentingan saya. Satu lagi, ini laptop adalah laptop saya sendiri, walaupun laptop jadul. Inilah laptop yang setia menemani saya dalam menjalankan tugas-tugas saya dan juga pekerjaan-pekerjaan saya dengan spek yang rendah, namun masih tetap mampu untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang ringan. Begitu. Ini adalah data-data saya dan juga
Untuk membuat bootable kita menggunakan aplikasi Rufus dan ISO dari Windows yang akan kita install. Demikian dari saya, silahkan like, komen, dan share agar video ini lebih bermanfaat, dan semoga selalu diberi kesehatan dan juga kelancaran rezekinya. Amin. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.